Di video sebelumnya, gue sempet bahas cabang perwibuan yang baru gue kenal, yaitu Fujoshi dan Lolik. Dan ya, cenderung punya hubungan yang negatif terhadap mereka. Tapi, apakah cabang wibu tuh itu aja? Dan apakah semuanya musuhan sama gue? Nggak, guys. Di tempat kerja gue juga mengenal salah satu cabang wibu yang buat gue adem lah, karena ya nggak bermasalah gitu, yaitu Furi. Solid. Apa itu Furi kira-kira? Kepenggemaraan furry adalah subkultur untuk individu yang tertarik pada karakter hewan. I see. Kompleks juga ya? Gue pikir tuh Furi tuh cuman sekumpulan orang yang suka cosplay karakter hewan aja, Jay. But anyway, di antara cabang wibu tempat gue kerja, gue pribadi tuh paling suka Furi. Dan ya, di mata gue para Furi itulah yang paling damai dan ya punya kasta tertinggi wibu gitu, anjay. Gak banyak drama, kelihatan paling kompak kalau di mata normis kayak gue. Dan ya gak suka ngatain orang juga karena mungkin mereka golongan yang teritorial. Jir, menjiwai sekali. Pokoknya lu ya lu, gue ya gue. Jadi ya gak suka ngatain kelompok lain gitu. Gue gak mau ngomong lebih detail karena beruntungnya kali ini gue coba bawa narasumber langsung, teman gue yang Furi, buat kita bully. Gak bercanda. Buat kita tanya-tanyain aja seputar Furi berdasarkan hasil riset ya kecil-kecilan gue gitu. Sekalian buat nyoba format baru. Sama ya semoga di gue juga bisa lebih santai sih, karena ya ada yang diajak ngobrol dan gak monolog aja gitu. Jadi halo Bang Furi ya? Gue kurang lebih apa buat lo, ha? Oke, jadi kurang lebih boleh perkenalan dulu, lo siapa? Frame, gue udah kenal lo, tapi penonton belum tahu. Boleh kenalin diri dulu aja. Iya. Halo semuanya. Aku Frame atau pen name aku bisa dikenal sebagai 47. Aku seperti yang sudah dijelaskan Bapak Dadan. Kalau aku ini adalah Furi dan sudah lagi semenjak 6 tahun. 6 tahun ya, oke. 6 tahun ish kayaknya, cuma ya. Ilustrator Furi, ya. Sekaligus Furi. Benar. Yo, Ilustrator Furi, saya lupa mention itu. Ya, kurang lebih hari ini sebenarnya gue udah bikin beberapa pertanyaan atau mungkin bisa dibilang kayak hasil riset kecil-kecilan gue gitu terhadap yang secara garis besar ya bikin gue penasaran soal Furi. Dan karena ya gue berhasil ngundang Furinya langsung, jadi kita langsung tanyain aja sama pelaku industrinya sendiri. Dan soal ini gue sama Frame sebenarnya udah temenan, terlepas dia ngakuin gue sebagai teman apa atau enggak. Jadi gue berusaha gak jadi ini kayak wawancara yang berat sebelah atau apapun ya, tapi semoga jadinya sesantai mungkin. Wait, my alarm kedengeran gak? Oh no. A few moments later. Oke. Pertanyaan pertama. Kalau di mata lo pribadi, Furi tuh sebenarnya apa nih? Dari POV-nya Furi gitu. Kalau dari POV aku sebenarnya lebih kayak orang-orang yang memiliki ketertarikan bersama aja sih. Jadi kayak orang yang mempunyai kesukaan terhadap hal yang sama, yaitu hewan kartun berbadan manusia. Okay. Ya itu Furi, as simple as that sih. Aku ngeliatnya kayak gitu. Kita cuma kayak komunitas kecil-kecil. Well, nggak kecil sih, sekarang udah gede. Cuma. Emang dulu Furi, dulu kecil kayak? Dulu underground? Dulu sebenarnya underground banget sih. Dulu tuh kayak susah banget nyari teman yang Furi gitu kan. Cuma kayak sekarang tuh kayak, wah kamu Furi? Iya, wah gitu kan. Kamu Furi? Iya, wah gitu kan. Kayak banyak sekali gitu ketemu orang. Jadi kayak saling koneksi satu sama lain lah. Cukup berasa sih. Solid ya? Solid sekali. Itu di pandangan Furi ya? Kayak di POV-nya Furi, bukan sebagai ilustrator gitu? Oh iya, BTW ini
si Frame ini ilustrator Fury ya guys, yang terkenal karena gambar Fury-nya juga. Jadi kadang mungkin agak miss nih kayak pengertiannya kayak sebagai Fury dan sebagai ilustrator Fury. Oke, pertanyaan kedua, konon Fury itu bersembunyi di antara kita. Anjay. Dan kenapa banyak Fury itu cenderung low profile anjir, dan ya menyembunyikan diri gitu. Cenderung menyembunyikan diri. Dan bahkan malah bisa somehow terlibat di kejadian penting dunia. Kayak ini agak random banget. Tapi gue pernah denger kayak yang katanya salah satu pencipta vaksin COVID itu salah satunya Fury anjir. Dan ini ya gitu, coba. Ini gue sebenarnya denger dari dia, tapi bisa dijelaskan. Dari gue sih. Sebenarnya yang Fury itu ya kalau di luar sebenarnya tidak bersembunyi ya. Orang-orang luar Western gitu biasanya most of the time they are very proud of who they are. Cuma biasanya yang bersembunyi ya Fury personally. Kayak aku juga sebenarnya low key juga sih, cuma jadi sebenarnya Fury itu nggak hiding sih sebenarnya kalau di luar ya. Tapi kalau di industri memang kita kan masih belum terbiasa ya. Sebenarnya Fury ini kan bisa dibilang asalnya berasal dari luar nih, kayak subculture dari luar. Jadi kayak di Indo tuh kayaknya benar-benar masih belum biasa gitu. Jadi masih banyak orang yang kayak apa sih. Jadi kalau aku personally sih kenapa aku itu karena aku nggak mau kayak orang memandang kayak aneh aja sih. Biasanya aku kayak lebih ke nunjukin ke orang-orang yang aku percayain aja gitu. Kayak kayaknya orang ini santuy gitu kan. Ya udah kayak kadang-kadang ya aku follow-followan sosial media terus kayak dia ngeliat sosial media aku terus dia kayak kamu Fury, terus kayak ya. Cuma untuk beberapa orang kayak aku melihat respon mereka, apakah mereka baik-baik saja tentang aku, pasti tentang orang-orang berburu. Kalau misalnya dia agak-agak gelian gitu, gue kayak ya mungkin lebih baik dia tidak usah tahu gitu loh. Toh bukan kayak kepentingan juga gitu. Kalau orang tidak tahu aku Fury juga ya it's not a big problem gitu. Oke, berarti bang kalau Fury luar tuh lebih proud gitu ya, atau gimana tuh kayak? Aku rasa bukan proud sih, lebih kayak mereka tuh lebih santai. Country of freedom. Negara kebebasan. Oke, bro. Jadi mereka lebih santai sih, lebih tepatnya. Jadi kayak kadang ada yang kemana-mana pakai fursuit. Ya kayak ke tempat kerjaan kadang-kadang pakai fursuit gitu kan, pakai baju kostum. Personally kalau di mata kayak di mata normis kayak gue ya, malah emang mau Fury luar atau Fury lokal gitu tetap kayak kelihatan low key sih, tetap merendah gitu kayak. That's fair. That's fair. Ya mungkin di mata aku sendiri yang agak beda sih view-nya, point of view. Isi. Oke, nextnya ya. Salah satu pertanyaan penting nih, kalau dari rumor nih ya. Kenapa Fury tuh banyak duit, dan kostum Fury kan katanya pada mahal tuh ya. BTW ini kalau buat yang nggak tahu nih, kostum Fury tuh kebanyakan custom ya guys ya. Jadi emang harus by order gitu, dan katanya mahal. Nih startnya bisa 10 JT dan ya 2 digit pokoknya. Gimana tuh komentarnya? Sebenarnya itu misteri juga sih. Aku juga tidak tahu ya kenapa Fury itu rata-rata orang-orang, salah satu orang penting. Kayak kadang-kadang Fury itu kerjaannya diam-diam beli surgeon. Kadang-kadang Fury itu diam-diam kerjanya di IT. Kadang-kadang diam-diam itu di militer gitu loh. Aku juga tidak tahu. Oke. It's still a mystery gitu loh. Nggak ada penjelasan kenapa bisa Fury memiliki pekerjaan yang penting. Tidak ada penjelasannya. Pertanyaan itu tidak secara langsung mengatakan temen gue rich people ya guys ya. Saya tidak rich. Menengah atas lah ya. Amin. Oke, karena kayaknya gitu bisa langsung next aja ya. Oke. Nih kenapa gambar Fury itu mahal nih, dan apa yang bikin mahal? Ini sama guys, belum, mungkin ada yang nggak tahu nih penonton.
gambar-gambar furry atau hewan tuh cenderung kalau di apa ya, di harga para ilustrator tuh gambar furry itu termasuk yang atas lah, agak mahal nih. Dan bisa jelasin gak tuh kenapa? Well, simply gara-gara aku rasa memang gara-gara marketnya aja sih yang aku rasa ya. Karena furry itu mereka berani mengeluarkan duit sebanyak apapun untuk merealisasikan apa yang mereka inginkan gitu loh. Oh, ini asumsinya Menjadi BTW karakter yang beli furry ya, yang beli gambar furrynya furry. Oke. Jadi kayak kan maksudnya kan mereka aja udah ingin menghabiskan banyak duit untuk kostum gitu. Apalagi untuk gambar gitu. Jadi gara-gara si konsumen ini yang memiliki demand yang banyak dan duit yang banyak juga. Makanya kita para artis kan kayak, berarti harga segini harusnya ya nggak apa-apa lah, aman gitu kan. Para konsumen juga merasanya, oh iya ini sangat fair kok gitu. Jadi itulah kenapa kita para furry artis cukup gacor ya. Mahal ya gacor bener. That's the right word. Gacor. Ya. Tapi karena gambar furry juga termasuk susah nggak sih? Maksudnya itu kan gambar hewan ya, jadi harus belajar anatomi segala macam. That's true. Dibilang sulit sih ya, sulit sih. Cuma apa ya? Kalau kamu sudah belajar sebenarnya tidak susah. It's all about practicing. Jadi kayak I wouldn't say it's hard. It does require some learning cuma. Some skills lah ya. Ayo. Halo guys, jadi tadi sempat kepotong dikit karena masalah koneksi. Jadi sekarang langsung pindah ke next question aja. What makes people fall into furry? Ini mungkin kasus yang sering terjadi aja gitu, kayak mungkin kasusmu sendiri. How? Kalau dari kasus aku sih pertama gara-gara keren aja sih. Aku awalnya kan gara-gara ada game. Aku kan memang suka game fighting ya dari kecil. Ada suatu game tuh yang buat aku tertarik banget. Namanya game Bloody Roar. Apa? Itu tuh Bloody Roar. Kamu pernah dengar game Bloody Roar? Dulu tuh di PS1. Itu game berantem di mana karakternya tuh bisa berubah jadi karakter furry. Dulu pas aku itu kayak wah, ini itu berubah dari manusia ke furry. Ya. Jadi kayak lebih kuatnya itu versi furinya gitu loh. Dan jadi semenjak itu tuh kayak ngelihat karakter anthropomorphic itu, karakter yang kayak furry itu kayak keren gitu loh. Soalnya mereka I would say lebih banyak macamnya gitu loh dibandingkan dengan manusia kan. Kalau kita manusia apa kita ganti bentuk badan, ganti warna kulit, ganti rambut gitu kan. Tapi kalau dengan furry itu kita punya banyak pilihan gitu loh. Dan aku rasa itu keren gitu loh. I feel it's like really cool. Kayak keren aja gitu. Kayak, jujur sempat kaget juga kayak orang yang pernah kasus yang jatuh ke furry gara-gara Zootopia gitu, agak ya. Itu juga bisa sih. Tapi kalau dari game cukup keren juga lah. Gue pikir itu kayak karakter Tekken gitu yang bukan ada yang hewan juga kan ya? Oh, King ya. King it's cool by the way. Yeah, topeng. I mean, yeah, he's cool. He's cool. Oke, itu aja kayak yang lu tahu atau ada beberapa maybe dari your furry friend kayak how they fall into furry? Pernah denger gak yang teman furry aku ya rata-rata dari game atau film ya tetap? Film ada. Biasanya Robin Hood sih. Kamu tau gak sih Robin Hood zaman dulu Disney yang Robin Hood-nya tuh berubah? Emang dia berubah? Robin Hood bukannya? Ada. Robin Hood yang Fox, Robin Hood versi Fox. Dulu ada di Disney. Itu rata-rata most of people awake. Kalau enggak itu ya Digimon. Kalau anak Indo. Dia apa? Ada banyak tuh. Digimon. Oh ya Digimon. Indo kan ada Digimon. Banyak tuh. Karakter furry-furry. Ini anak sekarang mungkin gak ada yang tahu ya Digimon, tapi pokoknya tuh kayak Pokemon tapi digital. Gak bercanda. Masa anak sekarang gak ada yang tahu Digimon? Gak tahu Pak, Digimon taunya mungkin Pokemon doang, kayak Pokemon. Digimon jadul loh.
Masa? Waduh. Anyway, next question. Oke. Udah langsung mau pindah lagi. Digimon. Gak ada yang mau diomong lagi Digimon. Digimon keren, Digimon keren. Oke, next question kayaknya. Cuma keren. Furry tuh kayak wajib berbulu gak sih? Kan kata dasarnya furry nih. Fur yang berbulu. Kayak misalnya kayak guru yang di Boku no Hero itu, yang guru ikan itu kan tuh ya. Itu kan hewan tuh. Kalau dia furry berarti apakah gue selama ini gue pelihara ikan furry? Oh, oke. Iya, enggak sih. Enggak harus berbulu. Furry sebenarnya komunitas furry itu bukan berarti komunitas semua orang Yang berbulu. sih. Furry itu enggak juga. Kenapa ya? Aku sebenarnya nggak tahu sih, ada mungkin gara-gara awal karakter anthropomorphic furry itu gara-gara awalnya itu karakter yang berbulu, makanya dipanggil berbulu. Cuma sebenarnya nggak harus yang berbulu sih. Banyak kok karakter yang kayak naga, kayak ikan, kayak lizard gitu, atau yang tidak berbulu. Sebenarnya ada banyak juga, dan mereka tuh masih termasuk komunitas furry gitu loh. Jadi emang furry ini memang ada banyak aja karakternya, macam-macamnya gitu. Biasanya intinya itu anthropomorphic creature aja. Itu kehitung furry. Wait, BTW anthropomorphic itu kayak apa? Sebutannya gimana yang tepat ya? Kalau siluman. Bisa dibilang gitu sih, simple ya. Anthropomorphic. Yeah. It's basically a creature that is shaped like a human. Tapi kenapa awalnya tuh disebut furry ya? Gitu. Kayak padahal hewan secara general gitu. Ya, aku rasa ada hubungannya dengan kayak rata-rata karakter anthropomorphic itu yang paling general kan orang tahu itu werewolf ya. Oh ya, I see. Jadi aku paham sih. Dipanggil furry gitu loh. Aku sebenarnya tidak mengerti sejarahnya sih. Tapi kalau dari werewolf itu udah kayak pengadaian tepat lah. Oke, next question. Ini masih ada 2 lagi sini ya. Pertanyaan yang mungkin cukup sulit. Ini dari sudut pandang gue, atau ya mungkin di mata normis atau bahkan di mata weibo secara general. Kenapa furry suka dibully ya? Ini gue nggak tahu, ini dari sudut pandang general aja, sama ya sebelum gue jatuh into deeper into weibo world. Kayak furry tuh kesannya tuh kayak suka dikatain gitu. Padahal ya. Gimana ya? Mungkin lebih karena ini aja sih, gara-gara seperti yang aku katain sebelumnya itu. Itu emang belum terbiasa ya. Kayak orang-orang kayak gini tuh pasti orang-orang Indonesia kira aneh banget sih, apaan itu. Iya. Kalau aku personally sih aku nggak masalah sih, soalnya emang apa ya, memang bukan hal yang biasa. At least untuk di sini gitu kan, bukan apa ya, orang menggunakan kostum sebagai hobi gitu. Memang bisa dibilang bukan hal yang personal. Jadi ya mungkin gara-gara itu banyak orang kayak wah bully-bully gitu kayak gitu. Saya maksudnya, which is why kenapa beberapa dari kita tuh kayak lebih prefer lagi low. Itu alasannya masih low profile juga ya, lebih masih jaga. Karena ya masih penindasan itu masih ada gitu, masih common gitu. Iya. Dan mungkin gara-gara stereotip orang. Ya stereotip gitu. Adalah desas-desus tentang furry luar gitu kan, melakukan hal-hal yang gitu. Oke. Jadi kayak nempel ke semua orang gitu kan. Padahal kan tidak semua orang di komunitas itu adalah ya kita tidak bisa gitu. Pukul sama rata gitu kayak, ya kan? Ya, ini sama kayak soal wibu juga aja sih. Kayak. Cuman ya heran aja gitu kayak, I mean, kau pernah bilang kayak apa? Nggak suka disamain wibu, tapi ya gitulah. Ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Kalau
ya semoga tidak terjadi. Kayak mau keluar sebagai furry itu biasanya karena apa sih, dan ya kayak alasan mereka tuh keluar kenapa gitu. Kayak misalnya ada nggak sih kayak kasus orang yang jadi furry cuma gara-gara FOMO gitu, kayak FF furry FOMO kayak. Ada nggak sih orang-orang yang kayak gitu misalnya kayak ya yang FOMO aja gitu, tiba-tiba join terus keluar bikin drama nggak jelas. Mungkin sedikit komentar aja kayaknya. Ada nggak ya? Nggak pernah dengar sih orang kayak masuk. Jadi ya sebenarnya gue nggak tahu sih kasus seperti itu beneran ada atau enggak. Cuma dipikir-pikir lagi, chances sih bakal ada ya. Soalnya kan furry itu ada banyak. So there's probably someone who's gonna like, oh I want to be a furry, terus kayak oh never mind. Ya kan pikiran gitu loh. Cuma mostly ya yang aku tahu orang udah nggak jadi furry lagi ya gara-gara mereka sibuk aja sih. Kayak udah nggak ada waktu buat menjalani hobi mereka lagi sih, aku tahu. Cuma biasanya orang-orang kayak gitu mereka masih suka ngobrol-ngobrol aja sama komunitas. Mungkin karena kebanyakan furry itu emang dari kecil gitu ya, jadi ya bukan gak ikut-ikutan gitu. Beberapa ada yang dari kecil, ada juga sih yang kayak udah gede gitu, kayak melihat komunitas furry kayak wah keren juga gitu kan, dan melihat karakter furry kayak wah aku suka nih karakternya. Maksudnya ada juga yang dari tengah-tengah gitu loh, kayak suka gitu kan gara-gara melihat dari game apa. Sekarang game kan sudah mulai banyak nih yang perfurian gitu, kayak ZZ kan ada Moonliken, Arknight dengan Mountain, dan Hang. Itu furry generasi baru lah ya. Banyak kan, jadi ada aja orang yang ya bisa dibilang begitu. Ya oke, kenapa gue kayak mention pertanyaan itu tuh cuma karena gue sempat lihat beberapa video YouTube gitu kayak ya masih banyak wibu FOMO gitu loh, ngerti gak sih, yang cosplay ikut-ikutan juga karena ya FOMO aja gitu, basically cuma pengen dianggap keren aja, cuman akhirnya malah ngedrama di komunitas wibu dan ya malah bikin jadi wibu jadi jelek lagi gitu. Tahu nggak sih tapi dulunya? Aku nggak pernah denger sih sebenarnya. Oh oke. Cuma ya sebenarnya kalau ada orang mau ikut-ikutan pakai kostum furry gitu, kita nggak masalah sih sebenarnya. Kalian nggak harus jadi furry gitu kalau mau coba kayak kostum atau gitu kayak. Well, tapi kalau bikin drama gitu kayak yang wibu. Ya, kalau bikin drama ya jangan dong. Oh. Oke. Jangan sampai bikin drama, guys. Oke. Intinya, you do you. Us do us. I see. Sampai tidak merugikan orang lain. That's the point. In the whole di banyak hal ya sebenarnya nggak furry sama wibu doang. Dan ya karena udah cukup banyak banget nih kita wawancaranya, kita tutup sampai sini dulu aja. Dan kalau dari kalian ada yang masih penasaran sama furry dan pengen nanya-nanya, bisa komen aja pertanyaan kalian di bawah dan lanjut bikin part 2 furry kali ya. Sekalian tes ombak kalau emang rame nih video. Oke, agak bingung gue nutupnya gimana, tapi kurang lebih gue bisa ambil kesimpulan kalau furry itu adalah salah satu golongan wibu yang cinta damai ya, terlepas dari kata teman gue nih yang katanya furry itu nggak mau disamain sama wibu. Tapi no comment. Oh ya, kenapa tuh Bang, bisa jelasin nggak betul? Jangan jadi panjang nanti. Bukan. Ya oke. Ya closing aja Bas. Bebas mau ngomong apa tadi, mungkin lanjutin yang tadi tuh. Ya kita hanya ingin damai sih. Just ingin enjoy apa yang kita mau dan biarkan orang apa yang mereka mau gitu. So terima kasih Bapak Haddad sudah menginvite saya ke dalam interview ini. Ya semoga aja interview orang agak lebih, ya semoga aja orang jadi lebih terbuka, bukan lebih terbuka sih ya, lebih kayak terbuka. It's the right word. Mungkin mau dipromoin your business. BTW ya, ini frame ini ilustrator furry ya guys ya. Nanti sebenarnya link Twitch-nya atau Twitter-nya mungkin bakal gue share di deskripsi video. Tapi mungkin mau promoin Kak?
Subscribe ke video Hadadat, teman-teman, sudah sampai 1000. Congratulations by the way, 1000 subscriber. Yeah, ini baru lagi. Oh, thank you. Mantap sekali. Oke, thank you banget yang udah nonton guys. Dan ya sampai ketemu di next video. Bye. 2, 3, Puri Indonesia! Solid, solid, solid!